Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dan meniadakan kita dan mengatur keadaan kita. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai orang yang beriman, kita mesti takut khauf terhadap murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita berusaha sekuat tenaga agar menjauhi hal-hal yang mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kita berusaha secara optimal agar melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita tidak dibenarkan takut selain Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawan nasa wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ciri-ciri orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengosokkan hatinya dari rasa permusuhan, kebohongan, kedengkian, dan iri hati dan penyakit hati yang lainnya. Kedua, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menahan lidahnya dari rasa mengunjing, memfitnah, mengadu domba, dan mengobrol kata yang tidak benar. Dia menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dan berkata yang benar. Ketiga, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan makanan atau minuman yang haram ke dalam perutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesap nasi jatuh ke dalam perut anak cucu Adam, maka malaikat yang ada di bumi dan ada di langit akan melaknatinya selama suapan itu masih berada dalam perutnya. Dan jika ia mati dalam keadaan demikian, maka tempat kembalinya lah neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keempat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan matanya untuk melihat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memandang dunia dengan pandangan ambisi nafsu duniawi. Ia memandangnya sebagai ibrah yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Ia tidak melihat dunia dengan yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memenuhi pandangan matanya dengan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi api neraka kelak di hari kiamat. Kelima, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan tangannya untuk menerima dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menggunakan tangannya untuk meraih, menggapai hal-hal yang mengandung unsur ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Akbar meriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkampungan di akhirat kelak, yang dimana perkampungan tersebut terdapat 1000 rumah, yang di dalam rumah tersebut terdapat 1000 kamar. Tidak ada yang bisa menempati yang sedemikian indah itu kecuali apabila disodorkan atau ditawarkan sesuatu yang haram, ia menolaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan kakinya untuk melangkah, berjalan, untuk melakukan kemaksiatan. Ia menggunakan kakinya untuk berjalan, untuk mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memfokuskan dan mengorientasikan segala aktivitas kesehariannya dan ketaatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih negeri akhirat. Cukup sekian dakwah yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata salah itu datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.